Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana proyek senilai 4,8 miliar rupiah dengan terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso, Ade Yolando Sudirman, dan Muhammad Fikar Maulana kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Sidang kali ini jaksa penuntut umum hadirkan saksi Sony Susanto bagian keuangan di PT Angkasa Kargo. Sayangnya dalam fakta persidang, saksi banyak tidak tahunya alias lupa, ketika ditanya terkait cek, apakah cek ini sebagai pembayaran atau jaminan, hanya dijawab bahwa cek tersebut pengakuannya sebagai piutang, ujar saksi di persidangan. Sementara menurut kuasa hukum terdakwa Thomas Bambang Jatmiko, mengatakan bahwa saksi Sony diduga merupakan pegawai Angkasa Pura Indonesia, yang diperbantukan, dalam hal ini PT Angkasa Pura Kargo menerima fasilitas dari BUMN, bahwa hutang tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem yang dikelola oleh seluruh BUMN. Dan kasus ini menyangkut terkait BUMN seharusnya perkara ini dilarikan pada kasus korupsi, yang diduga ada kerugian negara. Dari keterangan saksi ini tadi meringankan atau memberatkan terdakwa dan tadi saksi atas nama siapa selaku apa? Tadi saksi atas nama Sony Susanto sebagai bagian treasury atau bagian keuangan. Dari hasil pemeriksaan saksi ini jelas menunjukkan bahwa saksi banyak lupa, tapi dari pernyataannya jelas bahwa dia adalah pegawai Angkasa Pura Indonesia yang diperbantukan, ya, diperbantukan dalam hari ini berarti Angkasa Pura Kargo menerima fasilitas dari BUMN. Bahkan beliau menyatakan bahwa hutang tersebut telah dimasukkan dalam sistem yang dikelola oleh seluruh BUMN. Tidak mungkin menyatakan bahwa kalau misalnya APK itu bukan BUMN, ya kan, dia menggunakan fasilitas, menggunakan sistem, dan mendapatkan perbantuan dari Angkasa Pura Indonesia yang BUMN. Berarti sudah menyatakan bahwa ini adalah kasus yang menyangkut tentang BUMN. Harusnya perkara ini dilarikan kepada kasus korupsi karena kerugian kepada BUMN, yaitu kerugian pada negara. Dari keterangan saksi ini tidak bisa menjelaskan apakah cek itu sebagai pembayaran ataukah jaminan. Seharusnya perkara ini jelas bukan perkara pidana karena juga sudah ada surat pengakuan hutang. Intinya ya. Tadi cek tadi isinya tanggal atau tujuan apa, nilai berapa, apakah lengkap Pak? Kalau informasi dari kami bahwa cek itu memang keterangannya adalah keterangan untuk jaminan administrasi. Artinya untuk persyaratan sebagai vendor maupun persyaratan sebagai mitra kerja dari APK, bukan sebagai metode pembayaran. Jadi kalau ini dianggap sebagai metode pembayaran, ya nanti kita akan buktikan dari pihak yang melakukan negosiasi yaitu unit bisnis, apakah dia meminta itu sebagai administrasi ataukah itu meminta sebagai pembayaran. Pak, terkait dengan hubungan terdakwa ini berarti tidak ada sangkut pautnya dengan masalah perkara ini ya Pak ya. Intinya mensreanya tidak terpenuhi lah intinya. Jelas kalau dari tuntutan dari jaksa kan dia mengatakan bahwa dakwaan dari jaksa. Dakwaan dari jaksa mengatakan bahwa SPK ini palsu. Ternyata dibantah sendiri. Terus mengatakan bahwa cek ini kosong. Nah, tapi dibantah sendiri dengan menyatakan bahwa cek itu penolakannya karena apa? Karena kan cek itu harus sifatnya otentik ya, artinya harus lengkap secara formil, terisi dengan lengkap, prosesnya dengan benar. Maka kalau misalnya dengan pernyataan dari saksi ini yang pressure tapi tidak mau menerangkan penolakan dari bank, ya jelas bahwa ini bukan sebuah penolakan karena kosong, tapi karena ceknya cacat. Perlu diketahui tenis KPT Surabaya Cup tahun 2025 yang diselenggarakan PT WP Jatim ini dibuka dan digelar di lapangan tenis markas Kodam 5 Brawijaya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Charis Mardianto. Turnamen tahunan kali ini diikuti oleh 7 keresindenan, di antaranya Madura, Besuki, Madiun, Kediri, Malang, Surabaya, Bojonegoro dan PT Pengadilan Tinggi Surabaya. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.